Innallaha ta'ala, hadis nomor 298. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yunzilu iku nurunake sapa Allah. Dalam riwayat lain tuh yunazzilu, sama artinya menurunkan. Kalau kita ngaji tasrif itu, ini agak sedikit membahas masalah ilmu alat, bahwasanya wazan fa'ala itu bisa dijadikan wazan af'ala atau fa'ala. Itu artinya membuat fi'il yang asalnya tidak punya objek jadi objek. Nazala turun, itu tidak butuh objek sebetulnya. Nah, misalkan nazala zaitun, saya turun, kan tidak perlu objek. Tapi ketika dijadikan wazan af'ala atau nasfa'ala, berarti anzala atau yunazzilu, itu nanti turun menurunkan. Nah, butuh objek. Zaid menurunkan apa? Nah, di sini Allah ini menurunkan al-ma'unata ing pertolongan. Jadi yunazilu sama yunzilu itu artinya sama. Al-ma'unata ing pertolongan. Ala qadril ma'unati ing ngatasi ukuran persiapan. Ala qadril ma'unati yang ngatasi ukuran persiapan. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita sebagai manusia itu harus ikhtiar, tidak boleh pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalkan apa? Misalkan ketika terjadi wabah COVID, maka kita harus siap-siap. Kita pakai masker kemana-mana, menghindari sentuhan secara langsung. Itu namanya persiapan. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, maka Allah akan memberikan pertolongan sehingga kita tidak terkena penyakit COVID ini. Jadi jangan kemudian langsung tawakal pada Allah lah. Contoh semacam ini, Anda mau bepergian haji, Anda mau bepergian keluar kota, ya persiapkan bekalnya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Jangan langsung berangkat, repot kan gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu, maka akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda cuma pasrah total, jadi bantu tapi cuma sekedarnya sama Allah. Kalau persiapan kita matang, maka bantuannya pun semakin banyak. Demikian pula kalau kita ingin masuk surga, betul kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada persiapan ibadah, harus sholat 5 waktu, harus puasa Ramadan, harus tambah ibadah-ibadah sunnah. Itu persiapan kita. Nanti kalau Allah memberikan rahmat, kita bisa masuk surga, tapi bukan karena ibadah kita. Oh itu wah ini tambahku sergap ya. Tak mau surga. Nah, ini karena rahmat Allah SWT. Bukan karena ibadah kita. Jadi jangan keliru ya. Jangan keliru kalau kita sudah ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan sebagainya. Wah berarti kita itu pantas masuk surga ya. Jangan semacam itu. Ini tidak boleh. Langsung memastikan diri Anda penduduk surga tidak boleh. Jadi kita mempersiapkan dulu, nanti akan dibantu sama Allah sehingga bisa masuk surga. Ada orang yang tidak punya amal, orang yang amal solehnya sedikit tapi bisa masuk surga, itu pun ada. Tapi jumlahnya kan tidak banyak. Yang banyak itu amal solehnya banyak, maka dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus Kemudian wayunas silu as-sabro. Wayun silu lan nurunake sapa Allah as-sabro ing kesabaran ala qadril barai ing atase ukuran cobaan. Allah itu memberikan cobaan ujian kepada hambanya. Allah sudah memperkirakan, oh hamba ini orangnya sabar. Jadi dikasih ujian, dikasih bencana, lalu masih bisa bersabar, selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Tapi kalau Allah tidak menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, dikasih bencana, sambatnya tidak karuan. Nah, sambat yang tonggone, sambat yang koncone, sambat yang siapa. Nah, maka sabar ini, nah, sabar itu artinya menahan diri ketika Anda terkena sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya sabar. Misalkan Anda punya istri cerewet. Sabar tidak kira-kira?
Nah, kalau Anda sabar bisa jadi wali. Dan di kitab apa namanya? Ya ya apa namanya itu loh. Kitab tentang pernikahan, saya lupa kitabnya apa itu. Buku Dujen. Nah, kan diterangkan ada seorang wali, seseorang Islam jadi wali gara-gara punya istri yang cerewet tidak karuan. Hmm, Bisa menaklukkan singa, juta. Nah, tapi ketika istrinya meninggal dunia, karomahnya hilang karena dapat istri yang sabar. Jadi orang yang sabar itu kalau memang karena Allah SWT itu akan dapat pahala dan kadang-kadang dikasih kelebihan dibanding orang yang lain. Tapi kalau tidak sabar ya gimana? Dan sabar itu pernah tak terangkan indah sodamatil ula. Ketika terjadi musibah pertama, Anda sabar. Jadi Anda dapat kabar misalkan oh barangmu hilang. Nah, maka cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sedih cuma tidak sampai berlebihan. Itu namanya sabar. Rawahu ngrawatake ngatis sapa Ibnu Adiyin sapa Ibnu Adi an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Ya di sini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, kemudian juga Al Baihaqi dan yang lain sebagainya. Sayangnya hadisnya adalah hadis doif karena ada perawi yang lemah dan ada sebagian perawi yang dianggap pendusta oleh para ulama. Cuma bisa dijadikan sebagai fadhilul amal.